Setelah firman Tuhan mengatakan, "Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh." Tema yang ingin saya sampaikan pada hari ini yaitu dipenuhi Roh Kudus. Saudaraku, kehidupan kita atau kehidupan seorang Kristen merupakan sebuah kehidupan yang terkendali, sebuah kehidupan yang teratur. Itu adalah satu kehidupan yang produktif. Nah, kehidupan Kristen itu bukan hanya kehidupan yang negatif. Maksudnya bukan satu kehidupan yang hanya terdiri dari larangan demi larangan. Jangan lakukan ini, jangan lakukan itu, kamu tidak boleh melakukan ini, kamu tidak boleh terlibat dalam pembicaraan dan lelucon yang bodoh, kamu tidak boleh mabuk, dan seterusnya. Kehidupan Kristen bukan hanya larangan demi larangan yang kita hidupi, yang kita jalani. Sudah banyak sekali yang berpikir seperti itu dan berkata, hidup Kristen adalah hidup yang betul-betul boring. Hanya larangan, larangan, dan larangan. Nah, apakah kehidupan Kristen saudara itu sepenuhnya hanya merupakan larangan-larangan saja? Jawabannya adalah tidak tentunya. Kekristenan itu bukan sekedar sebuah moralitas yang negatif. Kekristenan bukan sekedar satu kehidupan moral saja, bukan hanya sekedar itu, atau tidak adanya hal-hal yang lain selain larangan demi larangan. Ada banyak gereja yang hanya mengkhotbahkan moral dan etika, karena para hamba Tuhannya beranggapan bahwa hidup Kristen itu hanyalah semata-mata larangan demi larangan. Sudah memang khotbah tentang moral, tentang larangan, tentang etika itu baik dan perlu bagi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tapi tentu bukan hanya itu. Hidup Kristen bukan hanya menjadi orang baik. Hidup kita bukan hanya tidak mencuri. Hidup kita bukan hanya tidak mabuk. Hidup Kristen bukan hanya tidak berzina. Jadi kekristenan bukan sekedar tidak adanya kejahatan dalam hidup kita. Tapi kekristenan adalah sebuah kehidupan yang baru. Jadi hidup kita ini, hidup seorang Kristen itu adalah hidup yang menggairahkan, satu kehidupan yang menggembirakan. Kekristenan itu mendebarkan. Nah, itulah yang dikatakan dalam Efesus pasal yang kelima ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi bukan hanya larangan, jangan kamu mabuk oleh anggur, jangan kamu lakukan ini, jangan kamu lakukan itu, tapi ada satu kehidupan yang menggairahkan di sini. Satu kehidupan yang mendebarkan di sini. Apa itu? Yaitu hendaklah kamu penuh dengan roh. Ada perintah untuk penuh dengan roh. Saudaraku, penuh dengan roh itu adalah kehidupan yang mendebarkan, kehidupan yang membahagiakan. Penuh dengan roh itu berbeda dengan mabuk oleh anggur. Kalau kita lihat orang yang minum sampai mabuk, saya pengalaman dulu sering melihat orang minum sampai mabuk. Kalau kita melihat orang yang minum sampai mabuk, hanya ingin mencari sensasi. Dan saya bertumbuh dalam satu keluarga di mana papa saya suka minum sampai mabuk. Dan saudaraku, kenapa sih seseorang itu minum sampai mabuk? Karena ingin mencari sensasi, ingin merasa lebih baik untuk sementara waktu. Misal, orang yang berhutang dan orang yang punya masalah yang berat, dia akan minum alkohol supaya apa? Dia bisa lupa masalahnya kalau mabuk. Dia akan merasa lebih baik untuk sementara waktu, dan dengan mabuk, dia nggak punya lagi rasa takut. Perhatikan orang yang mabuk di jalan, dia nggak punya rasa takut, walaupun didorong dikit udah jatuh. Nah, itu merupakan kebalikan dari dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena apa yang dilakukan roh itu betul-betul membangkitkan diri kita. Kalau anggur membangkitkan semangat yang negatif, yang tidak terkendali, yang membuat kita lelah, yang membuat orang mabuk itu lelah. Tapi Roh Kudus itu membangkitkan semangat yang positif. Nah, apa yang dia bangkitkan? Dia menghidupkan pikiran kita,
menghidupkan kecerdasan, menghidupkan satu pemikiran yang lebih baik dari anak-anak Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, sejarah membuktikan bahwa keinginan untuk belajar, untuk mendapat pendidikan, itu merupakan hasil dari kebangunan rohani. Dan hal ini terjadi pada masa reformasi, terjadi setelah kebangkitan Puritan, dan terjadi mencolok juga dalam kebangunan kaum Injili. Jadi mereka yang bertobat dari kemabukan mulai mau belajar, masuk sekolah, belajar membaca, dan Roh Kudus merangsang pikiran mereka. Merupakan satu stimulus yang langsung ke pikiran, yang langsung ke intelek, dan betul-betul membangunkan kemampuan seseorang dan mengembangkan itu. Jadi efek Roh Kudus tidak sama dengan efek dari alkohol. Roh Kudus memiliki dampak yang benar dalam hidup kita. Saudara, Roh Kudus bukan hanya menggerakkan pikiran kita, tapi juga sampai ke hati kita, menggerakkan hati kita yang terdalam. Alkohol tidak menggerakkan hati. Nah, apa yang dilakukan alkohol adalah tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab, dan orang mabuk umumnya menyesal dengan apa yang sudah dia lakukan ketika dia mabuk. Misal, pada waktu seseorang mabuk, ketika dia mabuk, dia kemudian bermurah hati, dia berikan uangnya, dia bantu orang lain, dia tanda tangan cek. Nah, setelah selesai mabuknya hilang, dia menyesal sudah bermurah hati. Jadi kemurahan hatinya itu tidak menyentuh hati dia. Itu enggak menggerakkan hatinya. Dilakukan pada waktu dia mabuk, tidak menyentuh hatinya. Nah, berbeda dengan dikuasai oleh Roh Kudus. Dikuasai oleh Roh Kudus adalah hati kita dikuasai, sehingga saudara, apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang memang kita kehendaki dan dilakukan dalam kondisi yang sadar. Nah, gerakan Roh Kudus adalah gerakan yang terbesar yang kita alami dalam hidup ini. Gerakan Roh Kudus ini mengarah kepada sesuatu yang baru, kepada sesuatu yang lebih besar. Sudah mungkin berpikir bahwa saya misalnya sudah melayani, atau hamba Tuhan yang lain sudah melayani di mimbar misalnya selama berpuluh tahun. Kalau saya selama 24 tahun. Mungkin kita berpikir kayaknya Pak Yohanes sudah mulai merasa jenuh nih untuk menyampaikan firman Tuhan, dan sudah mulai kehabisan bahan khotbah, atau Alkitab sudah tidak merangsang lagi pikiran dan hati saya. Terus saya mengatakan saya nggak pernah merasa seperti itu. Yang terjadi adalah sebaliknya, saya selalu bersemangat untuk menyampaikan firman Tuhan. Bersemangat ada sesuatu yang mendebarkan. Itu merupakan satu pekerjaan Roh Kudus. Itulah namanya pekerjaan Roh Kudus. Orang Kristen adalah orang yang bukan hanya pikirannya berkembang, dipenuhi Roh Kudus bukan hanya pikiran berkembang, tapi hati kita selalu tergerak untuk melayani, tergerak untuk memberikan yang terbaik pada Tuhan. Kita selalu ingin melakukan sesuatu untuk Tuhan. Kita selalu ingin memberikan kontribusi untuk Tuhan. Itulah dipenuhi Roh Kudus. Kita ingin memperluas kerajaan Allah. Kita ingin berbagian di dalamnya. Dan itu mempengaruhi hati kita, mempengaruhi emosi kita, mempengaruhi kehendak kita, mempengaruhi akan pikiran kita. Sudah, kehidupan Kristen sekali lagi bukan kehidupan yang boring, bukan hanya larangan-larangan. Tapi kehidupan Kristen adalah kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus. Satu kehidupan yang menggerakkan, yang membangkitkan semangat, yang membuat kita berpikir. Tapi satu kehidupan juga kehidupan yang berbahagia. Jadi hidup yang dipenuhi Roh Kudus adalah hidup yang berbahagia. Saudara, mengapa seseorang itu minum sampai mabuk? Kan bukankah cukup minum sedikit dan akan membantu dia dalam kesehatannya? Tapi kenapa ada orang yang tidak minum sedikit secukupnya, tapi memang bertujuan dia ingin minum sampai mabuk? Kenapa? Karena hidup orang itu menyedihkan. Karena orang itu nggak bahagia. Dan dia ingin bahagia, tapi dia nggak bahagia. Dia melihat orang lain bahagia, sedangkan hidupnya tidak bahagia. Jadi dia lakukan apa? Dia minum sampai mabuk.
supaya bisa berbahagia untuk sementara. Jadi orang yang mabuk itu sedang mencari kebahagiaan dan dia pikir dengan mabuk dia akan bahagia. Pertanyaannya, apakah saudara ingin bahagia? Jangan mabuk oleh anggur, tapi penuhlah dengan Roh Kudus. Jadi kehidupan Kristen bukan kehidupan yang membosankan, kehidupan Kristen bukan kehidupan yang suram. Kalau saudara merasa bahwa kehidupan Kristen itu membosankan atau suram, maka saudara salah tentang kekristenan. Kehidupan Kristen, hidup kita, itu bukan kehidupan yang membosankan dan suram, tapi satu kehidupan yang bahagia, satu kehidupan yang penuh kegembiraan, satu kehidupan yang mengasihkan. Sukacita dari Tuhan itu merupakan kekuatan kita. Roh Kudus akan memberikan sukacita. Bukankah firman Tuhan berkata buah roh itu adalah sukacita? Dan surat Paulus kepada jemaat Filipi berkata, bersukacitalah selalu dalam Tuhan. Dan sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, sukacita itu merupakan istilah-istilah yang besar dari kehidupan Kristen. Jadi hidup kita, hidup Kristen yang dipenuhi Roh Kudus adalah sebuah kehidupan yang bahagia, satu kehidupan yang gembira, bahkan walaupun hari ini saudara berada di tengah-tengah pencobaan dan di tengah-tengah kesengsaraan. Bukankah Rasul Petrus berkata, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Mereka mengalami masa yang sulit. Orang-orang yang menerima surat dari Rasul Petrus ini. Dan mereka berada di tengah-tengah pencobaan dan kesengsaraan. Tapi Petrus berkata, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Saudaraku, itulah kekristenan. Itulah hidup yang dipenuhi Roh Kudus. Sebuah sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Kita bisa bersuka cita bahkan di tengah kesusahan kita, di tengah pergumulan kita. Dan inilah satu-satunya kehidupan yang betul-betul bahagia, kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Pemazmur punya pesan yang sama untuk kita dalam Mazmur 4. Dikatakan dalam Mazmur 4 ayat 7-9 berkata seperti ini. Siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Sukacita Tuhan tidak hanya membuat saya bahagia untuk semalam, tapi juga untuk besok hari dan di hari-hari berikutnya. Bukan hanya untuk tahun ini, tapi untuk 10 tahun, untuk 20 tahun kemudian, bahkan ketika kelak kita berada di ranjang kematian, kita tetap bersukacita di dalam kemuliaan. Dan sukacita itu lebih banyak, lebih besar daripada orang lain yang tidak dipenuhi Roh Kudus, yang tidak mengenal Tuhan, walaupun mereka kelimpahan anggur dan gandum. Semua kita miliki karena apa? Karena sukacita dari Roh Kudus. Jadi saudaraku, hidup kita, hidup seorang Kristen, bukan hanya sekedar sebuah kehidupan yang tidak mabuk, bukan hanya sekedar sebuah kehidupan yang tidak merokok, bukan hanya sekedar kehidupan yang tidak berjudi, tidak melakukan ini, tidak melakukan itu, tidak berzina. Karena orang non-Kristen juga bisa mentaati hal-hal itu. Banyak orang non-Kristen yang tidak mabuk, banyak orang non-Kristen yang tidak berjudi, yang tidak berzina. Tapi ada sebuah perbedaan yang sangat jelas, yakni kita Kristen, anak-anak Tuhan, digerakkan, dipengaruhi, dihidupkan, bahkan kita katakan dirangsang oleh Roh Kudus. Kepribadian kita diperluas.
kita digerakkan, kita dihidupkan oleh Roh Kudus. Kita menjadi hidup dengan penuh kebahagiaan, penuh sukacita. Kita menjalani satu kehidupan yang sangat mendebarkan karena apa? Dipenuhi Roh Kudus, yang tidak akan diketahui oleh orang yang tidak pernah disentuh, tidak pernah dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan tidak ada manusia satupun yang bisa menghasilkan hidup yang seperti itu. Hanya Roh Kudus yang bisa menghasilkan itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, orang yang punya kekuatan kemauan yang besar, atau orang yang sangat bermoral sekalipun, mereka itu bisa mengendalikan dirinya. Ada banyak orang, saudara, yang non-Kristen juga punya kemauan yang besar sekali dan dia bisa mengendalikan dirinya. Tetapi satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang itu, dia tidak bisa membuat dirinya bahagia. Itulah sebabnya tidak cukup hanya menjadi orang yang bermoral saja. Nggak cukup, saudara. Kekristenan itu kalau hanya bermoral saja dan tidak ada sukacita, tidak dipenuhi Roh Kudus, maka kekristenan saudara itu menyedihkan. Kekristenan itu tidak menyedihkan, saudara. Kekristenan itu tidak suram, tapi penuh sukacita. Penuh banyak hal yang mendebarkan, yang menggerakkan, yang menggetarkan hati kita untuk kita lakukan bagi Tuhan. Satu kehidupan yang berbahagia. Dan kebahagiaan ini bukan kebahagiaan yang palsu. Kita tahu ada orang yang menampilkan sukacita yang dibuat-buat. Mereka memakai jubah sukacita. Sepertinya gembira, sepertinya sukacita. Itu bukan pekerja Roh Kudus. Orang yang melakukan hal tersebut tidak memahami doktrin tentang Roh Kudus. Hal seperti itu bukan pekerja Roh Kudus. Tidak ada yang lebih memuakkan daripada seorang Kristen yang mencoba memberi kesan, saya bahagia. Nggak perlu, saudara. Kita yang dipenuhi Roh Kudus nggak perlu lakukan itu karena kita sudah bahagia. Itu merupakan dorongan dari dalam. Itu adalah dorongan Roh Kudus. Itu sukacita dari Tuhan. Tidak ada satu pertunjukan tentang itu. Itu bukan acting. Itu bukan sesuatu yang kita kenakan. Bukan sesuatu yang kita pakai. Tapi orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah mereka yang sebagaimana adanya. Itulah sukacita Roh Kudus. Mari kita hidup dengan sebuah kehidupan yang berbeda, saudara. Berbeda dari dunia. Dalam hal moral kita mungkin bisa sama. Mereka tidak lakukan ini, kita nggak lakukan ini juga. Kita nggak lakukan itu, mereka juga nggak lakukan itu. Tapi ada satu hal yang berbeda. Hidup kita dipenuhi Roh Kudus. Satu kehidupan yang menggetarkan untuk Tuhan. Satu kehidupan yang dipenuhi dengan kebahagiaan, sukacita daripada Tuhan. Satu kehidupan yang betul-betul menghidupkan hidup kita. Dan kita sungguh-sungguh bisa melihat apa yang orang lain tidak bisa lihat. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa.